warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini sebenarnya aku mau ngebahas tentang yang namanya Merdeka Belajar ya. Karena ini bentuk dari memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2021 ya, beberapa hari yang lalu kayak gitu. Aku ingin menanggapi tentang yang namanya Merdeka Belajar. Asal kalian tahu bahwasanya Merdeka Belajar memang bukan hal yang baru ya gitu kan di Indonesia, karena emang ini sebenarnya udah dari tahun 2019 itu, di mana ini menjadi program kebijakan Kemdikbud gitu kan, sebagaimana yang dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim gitu. Bahwasanya Merdeka Belajar ini mengharapkan sekali tentang yang namanya kemandirian dari peserta didik atau dari siswa gitu. Kemandirian di sini yakni tentang kemandirian belajar dan kemandirian berpikir gitu. Alhasil sih jatuhnya adalah sedikit bukan sedikit ya, tapi kurang lebih lah menuntut siswa itu memiliki keaktifan gitu loh. Jadi kalau mandiri ya mesti aktif, nggak bisa pasif gitu loh. Kalau pasif kan that's impossible to be independence like this gitu. Jadi perlu ada keaktifan diri gitu kan, agar terciptanya kemandirian. Di mana kemandirian di sini itu alhasil siswa tahu mana yang terbaik buat dirinya, mana yang cocok untuk dirinya gitu kan, di saat ini atau di kemudian hari. Nah itu sih bagus banget ya, tapi perlu diketahui ya bahwasanya aku emang berpikir bahwasanya Merdeka Belajar ini adalah sesuatu yang benar-benar bagus banget gitu loh. I really support government gitu kan, karena mungkin di masa sebelumnya gitu kan, bahwasanya di dalam satu pembelajaran di sekolah gitu, di kelas adalah banyak sekali praktik-praktik di mana faktanya memusatkan kepada yang namanya guru gitu. Jadi teacher center itu menjadi hal yang benar-benar utama, intinya seperti itu sih. Jadi siswa cenderung ya pasif gitu kan, dan melihat guru menerangkan materinya seperti itu ya. Ada juga sih memang guru yang benar-benar sudah menstimulus siswanya untuk bertindak aktif dalam belajar gitu. Dan I really appreciate gitu kan guru-guru yang demikian gitu. Tapi emang kita nggak bisa pungkiri masih banyak yang demikian, sehingga masih banyak yang maksud saya adalah teacher centered dengan metode demikian gitu. Nah, kalau emang selalu menggunakan teacher center ya alhasil tidak ada yang namanya keaktifan dalam pembelajaran untuk siswa gitu loh. Gak ada yang namanya kemandirian yang tercipta dalam diri peserta didik gitu. Sehingga perlu banget merubah, dan Merdeka Belajar ini salah satu hal yang bisa merubah itu semua. Benar-benar hal yang baru gitu kan. Sebenarnya bukan hal yang mutlak baru sih gitu, karena emang metode yang menuntut siswa aktif itu emang udah lama ya, tapi ini benar-benar diprioritaskan lah gitu kan, sebagaimana yang tercipta di Merdeka Belajar. Itulah makna dari Merdeka Belajar yang bukan menuntut sebenarnya, menstimulus gitu kan, atau menginfluence peserta didik untuk jauh lebih mandiri lagi dalam belajar agar dia tahu mana yang cocok untuk dirinya gitu. Karena emang di sini titik beratnya kepada kompetensi gitu loh, ya kan? Selain daripada kompetensi juga kepada yang namanya budi pekerti dari siswa itu sendiri. Untuk mewujudkan Merdeka Belajar ini gitu kan, ini nggak harus pada gimana ya bilangnya, nggak bisa pada satu titik saja gitu. Banyak titik yang harus benar-benar difokuskan agar wujud dari Merdeka Belajar ini benar-benar eksis banget gitu. Yang pertama itu adalah dari kualitas guru gitu loh. Memang pemerintah saat ini sudah benar-benar concern banget untuk kualitas guru itu semakin lebih baik gitu. Dengan program-program yang ada gitu kan, pelatihan-pelatihan yang ada gitu kan. Aku rasa itu emang benar-benar bisa membuat kualitas guru jauh lebih baik. Tapi kita nggak bisa pungkiri, untuk membuat kualitas guru itu semakin lebih baik adalah kita berpikirnya dari hulu ke hilir gitu, dari awal sampai akhir gitu. Maksudnya bagaimana? Adalah dari ketika si guru tersebut berada di masa pendidikannya, yakni di perguruan tinggi gitu loh. Ya. Proses masuk ke perguruan tinggi dan jurusan pendidikan itu harus seperti apa gitu loh. Ya kan? Benar-benar harus kualitas gitu, harus berkualitas banget gitu.
selain daripada pendidikan atau di masa universitas itu ya, setelah lulus terus mau jadi guru, nah sistem perekrutkan guru gitu kan, entah itu guru honorer atau yang PNS, jalur PNS ya, itu benar-benar perekrutannya juga secara sistem harus baik banget gitu loh, kualitasnya harus bagus juga gitu loh, karena itu akan memfilter guru-guru yang lebih berkualitas juga gitu loh. Kalau asal aja gitu kan ya susah juga gitu loh. Bagaimana pendidikan kita jauh lebih baik karena proses di awal pun juga nggak baik atau bahkan kurang baik gitu loh ya. Nah ketika misalnya ambil contoh jalur PNS gitu kan, sistem rekrutan juga mesti harus diperhatikan banget gitu loh, bener-bener ya layak dia karena emang kualitas, based on the quality gitu. Sehingga ketika dia jadi guru gitu kan, mengajari suatu institusi pendidikan di sekolah gitu kan, nah dia udah siap gitu karena dia emang secara kualitas udah bagus, sehingga pasti ketika praktik mengajar gitu kan ya udah siap-siap aja dan pasti siap untuk yang namanya menstimulus siswanya untuk benar-benar mandiri, sehingga terwujudlah tuh yang namanya merdeka belajar. Nah selain daripada guru tersebut gitu kan, perlu diperhatikan juga tentang yang namanya mengedukasi keluarga atau enggak lingkungan dari peserta didik gitu. Dimana seseorang itu bisa berubah atau terinfluence itu mayoritas emang dari lingkungan. Nah lingkungan yang paling besar itu selain daripada di sekolah adalah lingkungan di rumah gitu. Dan orang tua perlu tahu banget how to teach, how to educate anaknya sendiri gitu. Bahkan tidak hanya orang tua deh, bahkan keluarganya, kakaknya, terus saudara-saudaranya, bahkan tetangga-tetangganya juga perlu aware banget tentang pendidikan ini gitu loh. Kalau hanya yang fokus mengajar, fokus mendidik gitu kan, stimulus agar mandiri nih anak belajarnya, hanya dibebankan hanya pada guru saja, ya repotan nih gitu kan, pasti nggak akan pernah bisa terwujud yang namanya mereka belajar. Di lingkungan rumah, di lingkungan tetangga, masyarakat itu juga perlu gitu kan, mereka menstimulus gitu kan anak-anak di usia sekolah itu untuk benar-benar belajar mandiri dan sebagainya, sehingga mereka belajar juga terwujud tuh gitu. Nah kalau gimana kalau ceritanya orang tuanya nggak begitu aware tentang edukasi gitu kan, tetangganya tidak begitu aware gitu, membiarkan saja, ya udah bukan anakku kok, ngapain aku harus repot mikirin dia gitu, ya susah gitu kan, karena nggak putus tuh yang namanya belajar gitu kan saat dia keluar dari atau saat siswa itu keluar dari sekolah gitu. Artinya udah pulang sekolah nih gitu kan, kembali ke masyarakat ya nggak putus belajar ya sebenarnya, tapi nggak ada guidance gitu kan untuk dia belajar sehingga bisa mandiri belajar gitu kan, nggak ada guidance-nya ya susah, repot gitu. Dia pasti belajarnya ya by experience gitu kan. Nah kalau memang experience-nya bagus nggak masalah, kalau buruk bagaimana gitu kan, sehingga itu akan informasi itu bakal melekat terus di pikiran si anak atau siswa tersebut kan. Nah janganlah seperti itu. Dan memang selain daripada guru, orang tua, mereka belajar ini juga perlu penambahan yakni benar-benar akhlak ya, atau pembelajaran akhlak lah gitu kan. Bagaimana sih seorang guru ataupun figur-figur yang lain di dunia pendidikan itu benar-benar bisa menjadi suri tauladan gitu loh. Karena emang cerdas saja, pintar saja nggak cukup gitu loh. Perlu adanya banget etika gitu. Skill atau suatu keterampilan tertentu itu bisa diajarkan gitu loh untuk periode waktu tertentu. Tapi yang namanya attitude gitu kan, akhlak gitu kan, itu untuk diajarkan agak susah. Maksudnya susah adalah membutuhkan periode waktu yang lama gitu. Untuk merubah habit seseorang gitu kan, itu juga membutuhkan waktu gitu. Dan yang namanya etika juga atau budi pekerti di sini juga perlu beberapa waktu yang lebih lama otomatis ketimbang si skill gitu loh. Jadi emang materi-materi tersebut dalam artian di sini adalah tentang mengenai etika, budi pekerti juga menjadi concern utama gitu loh. Ya mungkin itu bisa tercipta dari materi atau pembelajaran agama mungkin, ataupun yang lain, atau bahkan tidak hanya agama ya, karena klise banget sih kalau hanya tentang etika bebannya pada agama saja, tidak, tapi emang mata pelajaran lain gurunya juga mesti mulus siswanya untuk berperilaku baik gitu. Jadi beban suatu pembelajaran etika, norma-norma bermasyarakat dan lain sebagainya itu dari semua guru, dari semua kalangan gitu.
itu juga perlu menjadi aware gitu, awareness bagi siapapun gitu loh. Jadi mungkin bisa aku petik di sini atau garis bawahi ya, bahwasanya merdeka belajar ini bisa terwujud ya, sangat bisa terwujud sekali. Asalkan banget bahwasanya semua lapisan itu saling bahu membahu gitu loh. Tidak hanya kepada pemerintah saja gitu kan, tidak hanya kepada institusi pendidikan saja, tapi merdeka belajar ini bisa terwujud ya oleh karena kita semua gitu. Kita juga turut serta membantu orang umum gitu kan, orang tua, lingkungan, tetangga, siapapun, tidak hanya yang berprofesi sebagai guru atau tenaga pendidik ya, tapi siapapun kamu, siapapun kalian yang tidak berprofesi sebagai guru pun wajib juga ataupun perlu juga untuk aware tentang pendidikan, bagaimana kita mengajari, bagaimana kita mendidik anak gitu kan di usia sekolah gitu loh, untuk benar-benar lebih baik gitu. Sehingga kata merdeka belajar itu emang nggak hanya seputar angan-angan saja seperti itu. Well, ini tanggung jawab kita semua gitu kan, kita perlu take action bersama banget gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan untuk mereka belajar ini, dan aku harap pendidikan di Indonesia semakin lebih baik. Itu aja dari aku, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.